Welcome Seekers di Zoom Meeting Urban Monk malam hari ini yang bertemakan Old Soul Children. Sejak terlahir, Old Soul Children sudah memiliki kepekaan tersendiri. Melihat dengan pandangan tajam, mata yang selalu nampak hidup, sering berdiam seperti melamun, namun sebenarnya bukan melamun. Karena mereka memiliki persepsi yang berbeda dan sedang beradaptasi dimensi. Seringkali cara berkomunikasi mereka harus dipahami karena mereka juga mengalami kebingungan dan berusaha menerjemahkan frekuensi suara maupun lisan yang berbeda dengan standar mereka. Kak Yuli, Ya, Kak Yuli sudah ini ada mungkin keponakan atau saudara? iya, ada keponakan yang Old Soul. Old Soul. Baru banget ini tadi. Karakternya kayak gini nggak Kak, yang seperti disebutkan di slide? Banget, tajam banget matanya. Senang berdiam diri gitu. Kalau berdiam diri sih bukan berdiam, tapi kayak orang tua mikir gitu. Mikir. Udah kelihatan off banget ya. Tua banget memang. Ntar dulu ya Kak. Ntar. Boleh. Oke, selanjutnya judul besarnya Keep Balance. Old Soul seringkali didengar dalam ranah spiritual esoterik, di mana jiwa yang bersangkutan memiliki beberapa hal yang berbeda dibandingkan jiwa lainnya. Beberapa hal standar mengenal kehidupan sulit diubah ataupun dibelokkan. Seakan jiwa ini sudah mengerti bagaimana sistem kehidupan sebelumnya. Orang tua yang memiliki anak dengan situasi Old Soul ini perlu memahami bahwa anak-anak ini tetap harus dalam seimbang dan normal. Hindari untuk menganggap dispesialkan karena akan membuat tumpul kemampuan SQ-nya. Namun tetap perlu disadari bahwa memang mereka ini memiliki gift. Sebuah hal yang perlu dijaga seiring semakin besar nanti. Childhood vulnerability. Definisi Old Soul seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya juga menjadi bagian dari tumbuh kembang seorang anak yang terlahir sebagai Old Soul. Usia bukanlah sebuah batasan untuk mereka yang sudah pernah dan ingat dengan kehidupan sebelumnya dan membawa banyak pengalaman hidup. Selain itu, Old Soul Children memang memiliki wawasan yang berbeda, pemahaman spiritual, bakat terpendam yang begitu saja sudah ada sejak lahir. Kalau di gambar ini, children, anak-anak itu kan perlu dijaga ya karena fragile. Mereka Old Soul, wawasan spiritualnya berbeda, kemudian SQ-nya juga berbeda, tapi tetap mereka anak-anak gitu kan, perlu dijaga dengan mereka yang punya kayak lost, needy, weak, incapable, scared. Nah ini kita yang memang usianya memang lebih dewasa bertemu dengan anak-anak ini supaya tetap di take care, menjaga karena mereka fragile. Tambahan dari saya. Kalau yang kita bisa baca ya, dengan children vulnerability kan, kita bisa lihat yang di atasnya itu. Iya, childhood vulnerability itu udah jelas sekali. Jadi di sosok siluet dua anak ini adalah bentuk wound atau luka-luka ataupun bentukan dari serangan-serangan dari eksternal, termasuk kita orang dewasa yang ada di sekitar mereka. Mereka ini sebenarnya fragile karena saking sensitif energinya mereka ini fragile meskipun kapasitas kemampuan spiritualnya tinggi, tapi kembali lagi saking sensitifnya mereka ini rapuh karena memang belum waktunya untuk solid ataupun stabil.
masih dalam perkembangan. Nah, disinilah tanggung jawab sebagai orang-orang dewasa yang kenal dengan mereka, meskipun kita juga belum paham, tapi kita harus menjaga energi kita sendiri di sekitar mereka, seperti itu bentukan responsible, seperti itu. Dan itu gambar-gambar yang ada tulisannya, itu bentukan dari hancurnya mereka bertahap dikarenakan kondisi lingkungan. Dan itu tidak hanya old soul children di masa sekarang, tapi mungkin old soul di masa yang sebelum-sebelumnya. Tidak semua old soul itu kuat, tapi old soul itu biasanya memang membawa peran di kehidupan yang sekarang. Seperti itu tambahannya ya, Seekers. Sebelum kita memasuki penjelasan detail mengenai anak-anak old soul, secara esensi mereka akan selalu menyukai alam dan selalu menggunakan kemampuan empath-nya setiap berinteraksi dengan siapapun pada sesama makhluk hidup. Mereka lebih mencerna aura energi orang di sekitarnya dibandingkan kata-kata lisan. Karena cara berkomunikasi mereka sebenarnya bukan lagi pada third dimension. Anak-anak old soul sebenarnya sangat kuat kategori fisik, pikiran, kemampuan, dan itu di atas rata-rata. Namun mereka akan lebih banyak berdiam diri dan introspeksi dalam keseharian. Dalam benak mereka seringkali memikirkan bagaimana sebuah proses terhadap hal-hal yang bahkan tidak dipikirkan orang dewasa. Jika orang tua tak mawas diri, maka akan terlihat anak old soul ini akan terlihat tidak peduli, cuek, tidak mau mendengar, padahal sesungguhnya mereka hanya terkoneksi yang bukan frekuensi rendah. Basa-basi, perintah kosong, ucapan tidak penting. Ya karena lisan adalah energi, struktur pola pikir mereka berada dalam kebijakan yang tinggi. Dalam rumah pun juga mempengaruhi anak-anak ini, mulai dari suara, bau-bauan, visual, keadaan rumah bisa mempengaruhi sisi sensitif energi mereka. Jika tidak selaras akan membuat mereka cranky. Karena secara vibrasi, energi peletakan barang, kondisi yang tidak seimbang, benda-benda juga mengganggu jalannya pola vibrasi anak-anak ini dan sangat mengganggu. Kalau di sini clear ya Kak? Ya, tapi sebenarnya ada pertanyaan sih Kak. Kan sekarang nih banyak nih anak-anak yang terlahir itu dibilangnya indigo, yang bisa ngelihat makhluk astral lah gitu-gitu. Karena kan yang populer di masyarakat itu adalah indigo yang bisa melihat makhluk astral saat ini. Apakah anak-anak yang indigo yang dibilang bisa ngelihat makhluk astral ini sudah pasti dia tergolong old soul atau belum tentu? Belum tentu. Belum tentu. Cara membedakannya apanya? Yang kita gampang dapetin? Fear. Untuk old soul ini biasanya mereka fearless, tidak punya rasa takut. Sementara untuk anak-anak yang dibilang istilahnya indigo, sebenarnya tidak semuanya indigo ya. Tapi kembali lagi dimensi kelima ini kan sudah mulai terbuka. Sebenarnya setiap orang itu bisa sebenarnya merasakan ataupun melihat. Tergantung bagaimana gelombang otak dan vibrasi tubuhnya sendiri dan cakra-cakra di tubuhnya. Dimensi-dimensi yang tidak terlihat itu sebenarnya ada. Cuma karena keterbatasan frekuensi manusia itu yang membuat tidak semuanya bisa kayak gitu. Dan kembali lagi bagaimana frekuensi ataupun vibrasi setiap manusia itu mempengaruhi dimensi-dimensi yang ada di sekitarnya. Nah, kenapa Nyonya langsung menjawab ini? Cara membedakannya adalah satu mengenai masalah fearless. Old soul children ini mereka tidak punya rasa takut. Sementara kalau yang anak-anak kecil bisa melihat, mereka bahkan menganggap itu menakutkan. Tapi kalau untuk old soul children itu tidak dianggap menakutkan, biasa aja. Dan yang kedua itu biasanya mereka bisa menjelaskan segala sesuatunya, bahkan bisa ngurusin dimensi-dimensi yang dibilang penampakan.
Katanya kalau pemalu atau suka bersembunyi saat bertemu dengan orang lain bisa menjadi salah satu ciri anak yang old soul kah? Belum tentu. Biasanya kalau untuk old soul mereka bahkan sebenarnya tidak pemalu karena mereka punya self confidence. Nah, kalau untuk anak-anak yang pemalu ataupun bersembunyi itu karena punya rasa insecure. Nah, untuk orang dewasa memang harus lebih bisa menjelaskan, misal pertemuan-pertemuan dengan orang ini siapa harus ada penjelasannya buat anak-anak. Karena bertemu dengan stranger itu menakutkan loh buat anak-anak. Kayak gitu. Jadi tidak semua anak-anak punya confidence yang tinggi. Tapi kalau untuk anak old soul, mereka nggak masalah. Mereka punya confidence, mereka punya kesolidan standar terhadap rasa percaya dirinya. Seperti itu. Tapi apakah itu juga harus di-trigger dari orang tuanya dulu ya, Nya? Tergantung. Pertanyaannya tadi kan apakah yang pemalu dan bersembunyi itu adalah termasuk old soul? Tadi sudah Nyonya jawab. Nah, kalau pertanyaan dari kakak itu apakah itu harus di-trigger dari orang tuanya mengenai kasus seorang anak yang pemalu? Iya. Terkadang anak pemalu ini merasa insecure, tidak nyaman di dalam pola pikirnya untuk perkembangan anak. Mereka itu membutuhkan informasi-informasi yang membuat mereka bisa melakukan sesuatu setelah bertemu dengan situasi-situasi tertentu. Nah, terkadang orang tua menganggap anak kecil ya udah anak kecil. Padahal sebenarnya dari sejak dini anak kecil itu memang sudah harus diberikan latihan untuk berinteraksi secara sosial. Seperti itu. Memang harus dari orang tuanya ataupun orang-orang yang di sekitar rumahnya. Keras kepalanya anak-anak old soul children ini, mereka itu udah tahu konsekuensi dan resikonya dan biasanya sudah punya rumusan tersendiri mengenai minimalisir sebuah hal-hal yang gagal. Kayak gitu. Sementara dan mereka tidak kenal dengan yang namanya keraguan-raguan. Jadi kalaupun segala sesuatu itu belum fix, maka mereka akan berdiam diri untuk memikirkan ini lebih risknya lebih kecil yang mana, karena yang mereka pikirkan itu tidak hanya diri sendiri tapi orang yang ada di sekitarnya. Kayak gitu. Kelahirannya bulan apa? Februari ya, Februari. Aquarius berarti. Iya. Keras sekali. Lebih keras daripada kakaknya yang laki-laki gitu. Jadi yang perempuan ini lebih ngotot, terus kalau udah mau A ya A, kalau udah B ya B gitu. Terus ya, dan dia berteman agak milih. Tadi bener banget yang itu nggak suka basa-basi. Jadi saya suka kalau ketemu keluarga tuh dia tanya deh gitu, kamu jawab dong, nggak usah udah tahu gitu. Ya saya yang nggak usah ngapain tanya terus sudah tahu gitu. Yang kayak gitu-gitu sih. Cuma ya kayaknya sih saya udah punya feeling dia old soul, cuma kayak pengen ngerti gimana cara menghadapi anak-anak seperti ini sih. Oke. Waktu kecil pernah menceritakan sesuatu tidak, situasi yang tidak pernah terjadi di kehidupan sekarang, mungkin di lingkungan rumah atau? Saya punya satu cerita menarik. Ini terjadinya mungkin sekitar setengah tahun lalu. Dia ada bekas tanda lahir di paha. Jadi selesai mandi, saya mau pakein dia lotion kan. Terus dia tanya, mama ini apa? Oh itu namanya birthmark, tanda lahir gitu. Oh gitu. Maksudnya apa? Tanda lahir itu ya udah dari sananya, mungkin Tuhan yang kasih gitu, namanya Nicole, Tuhan yang kasih Nicole, ya udah ajarin aja nggak apa-apa gitu, that makes you special. Aku selalu ngomong gitu. Nah terus suddenly dia ngomong gini, oh aku tahu deh, aku ingat, dia bilang aku tuh kayak lagi main, terus aku nunggu, terus abis itu aku dipanggil, aku lihat kamu, aku lihat papa, terus aku ketemu kamu. Saya umur-umur nggak pernah hamil. Apa gimana? Enggak, jadi udah gede anaknya. Jadi kayak setengah tahun lalu lah, beberapa bulan lalu, dia tuh cerita, oh nggak ada, aku lagi nunggu aja, aku lagi main, nunggu, terus tiba-tiba aku dipanggil, aku lihat kamu, aku lihat papa, aku suka kamu sama papa, lalu aku ketemu kamu.
Dia bilang gitu. Jadi tapi nggak pernah menceritakan soal apapun, misalnya cerita-cerita yang dianggap imajinasi mengenai kehidupan lain sebelum kehidupan yang sekarang. nggak pernahnya. Jadi saya dengar cerita itu dari dia tuh langsung merinding. Terus aku langsung inget videonya sama Billy kayaknya pernah cerita soal reinkarnasi. Ya. Kalau nggak salah, aku lupa deh antara tentang reinkarnasi atau kayak Nyanya dulu pernah ada video tentang kayak mungkin kayak beberapa jiwa-jiwa yang dikumpulkan gitu terus kayak nunggu giliran gitu nggak sih? Saya betul sih. Iya. Cuma kan saya kan kalau nonton sendiri ya, nggak maksudnya anak-anak juga mereka pun kalau misalnya itu cuma lewat-lewat doang dan nggak pernah dapet konsep itu gitu. Jadi kayak kaget sih gitu. Oh. Observasi selalu ya sama soal Nicole ya. Tapi kalau yang lihat dia pernah hidup di masa era di England, gitu sih. Gitu, di Inggris. Kenapa? Pernah hidup di di era England atau Inggris. Oh, si Nicole ini. Wow, oke. Tunggu aja. Makanya kepala batunya kerasnya tuh aristokrat banget soalnya kan ya. Ini ada anaknya nongol. Dari tadi dia bolak-balik. Say hi dulu dong. Mereka tak pernah berhenti mengeksplorasi dan tak pernah pelit untuk berbagi wawasan. Karena memang pencarian mengenai kehidupan di muka bumi ini tidak pernah berhenti. Oleh karena itu, jika mereka mudah nampak marah karena mereka protes terhadap sesuatu yang stagnan. Baik. Ini additional info untuk bekal. Kalau misalkan ada yang anak-anak ini protes, kita tahu risetnya apa. Berarti ada sesuatu yang dia inginkan. Iya. Tidak boleh stagnan. Benar. Oke. Kita ini gambarnya juga lucu ya. Jadi anak kecil dalam bubble kelihatannya sibuk sendiri, tapi mereka always observe gitu, ini apa, processing something gitu, thinking about something gitu kan. Semut jalan aja diliatin nih. Bener banget, barusan itu semut dipegangin satu. Sengaja aku nyindir maksudnya meskipun yang nggak di situ tapi kan lihat. Kemampuan mereka untuk memahami atau berunderstanding terhadap hal-hal di luar batas kemampuan berpikir rata-rata juga sudah memasuki tahap out of this world. Namun, seiring berjalannya waktu, lingkungan sangat mempengaruhi bagaimana frekuensi gelombang otak mereka bisa bertahan pada standar yang anak-anak ini bawa. Ketidaktahuan gifted ini seringkali membuat anak-anak ini menjadi tumpul di kemudian hari. Ya, ini PR bagi orang tua dan kita yang ada di sekeliling. Iya, dan kita yang dewasa. Aduh, lucu banget. Gemes. Foto kamera atau handphone? Handphone. Saya selfie ya kalau nggak salah waktu dia umur sebulan. Sekarang sih umurnya kan udah 2 tahun, jalan 3 tahun. Jadi pas saya lagi ada masalah sama momennya, tiba-tiba muncul di timeline di handphone gitu. Jadi, ya, aku boleh langsung bilang nggak? Ini energi anakmu nih golden child loh. Kalau saya lagi main sama dia, tiba-tiba itu saya tuh kalau istri saya tuh selalu ninggalin saya sama dia kalau lagi main, itu kayak badan saya tuh di belakang tuh kayak dingin banget. Dingin ini bukan dingin merinding, tapi dinginnya gimana ya? Dingin sebuah ruangan yang tidak pernah dibuka berabad-abad lamanya. Merinding tapi dingin kayak bagaimana gitu. Abam, dinginnya ini kutub utara. Itu frekuensi dimensi di atas dimensi kelima.
Sebenarnya dia mau mengenalkan frekuensi yang secara gelombang otaknya dia paham. Kayak gitu. Ini harusnya ketemu sama Luka nih, biar mereka bisa bicara bahasa Urdu bersama. Iya. Tapi kalau masalah bahasa nggak masalah ya. Kira-kira dia telat ngomong gitu nggak masalahnya ya? Masalah sama sekali. Dia mengerti. Dia hanya ingin tahu apakah manusia. Ini jadi pengertiannya begini. Kenapa manusia ini punya standar tertentu. Bayi umur sekian harus bicara. Bayi umur sekian harus begini. Nah, mereka mencoba break the rules. Mereka mau mengajarkan kepada yang dewasa, tolong perhatikan milestone secara standar tidak selalu seperti itu. Tolong perhatikan kecerdasan bayi-bayi itu bentukannya tuh berbeda-beda loh. Yang bahkan mungkin manusia dewasa bahkan belum paham. Ini sekarang kita ajarin ya. Kayak gitu. Dia bahasa telepati kuat, bahasa vibrasi frekuensi kuat. Wah, kalau dia main ke Bali ketemu Nyanya sama Dede Ubi atau Tim Urban, wah udah heboh. Aduh, gush. Mereka selalu mencari informasi apapun. Sebagai orang tua harus memahami perspektif anak-anak ini karena mereka memiliki caranya sendiri dan tidak bisa dipaksakan, termasuk apapun yang ingin mereka sentuh mengenai buku. Luar biasa banget ya, sampai bisa merasakan isi pikiran penulis dan tentang topik tertentu. Sensitif itu. Buku tuh kalau belum sobek buat anak-anak old soul children berarti belum puas. Tapi energi buku sendiri mereka lebih senang sebenarnya dicoret-coret, kerobek atau apa, berarti bermanfaat mereka dibandingkan buku dari awal beli sampai ini mau tetap mulus gitu ya. Nah, kalau Luka sendiri itu buku banyak, tapi entah kenapa buku-buku emaknya yang dia sampai covernya robek. Dan salah satu buku favorit dia yang punya emaknya adalah Super Thinking. Astaga gitu ya. Bahkan bahasanya berat banget loh. Buku Tim Urban mau kalau lagi dikumpulin sama Nyanya, dia tarik-tarik gitu. Padahal udah Nyanya umpetin, dia tahu letaknya di mana. Padahal udah Nyanya sodorin buku-buku dia yang komik ataupun antariksa, dia udah tahu ya, antariksa gitu. Tapi dia masih curious terhadap buku-buku yang ditulis sama Tim Urban. Mau dia tarik gitu, dia buka-buka kayak orang tua baca gitu kan. Mukanya tuh yang buka-bukain. Terusnya tangannya gini-gini. Dah ditinggal habis itu sama dia. Diberi saksi. Pak bos kecil nih gue sebenarnya. Kayak gitu sih itu. Jadi mungkin buat seekers yang punya ponakan ya, anak itu perhatikan bagaimana mereka terhadap buku atau sebuah tontonan. Kadang mereka suka cranky juga terhadap tontonan yang menurut mereka itu nggak penting. Itu sih. Old soul children are natural guides in bringing forth change without excuse or popularity. Oh, jadi anak-anak old soul ini selalu punya tendensi to be wise, bijak kayak gitu. Jadi mereka nggak selalu ngebalas dengan otoritas atau sesuatu ataupun dominasi kayak gitu. Anyone trying to dominate or control an old soul child might find it easier to take a cat swimming. Ini lebih ke kayak kiasan sih, kayak ngajak kucing berenang itu kan susah banget. Kucing kan mesti nggak suka air ya kayak gitu. Nggak bisa. Old soul ini nggak bisa didominasi gitu aja gitu. Kayak nggak bisa disuruh, nggak bisa dikekang. Nggak bisa. Kecuali dengan alasan yang jelas dan reasonable. Bentuk komunikasi sebagai seperti itu. Bentuk komunikasi kepada old soul children itu mereka memang badannya fisiknya kecil, tapi pola pikirnya lebih dewasa daripada orang usia dewasa sekalipun. Kalau Nyanya bicara dengan Luka, memang dia masih anak-anak. Nah ini PR ya, fleksibelnya sebagai orang tua. Badannya kecil, ya usianya juga masih anak-anak, tapi pola pikir ya, frekuensinya itu udah ngalang-ngalain orang dewasa. Sehingga ketika Nyanya berbicara sama Luka,
memang harus reasonable, beralasan dengan energi yang benar-benar murni. Kalau enggak, bye-bye, kagak didengerin, ditengok juga kagak, kayak gitu. Kayak gitu. Tim Urbano untungnya mengerti soal ini. Oleh karena itu, jadi ini bentuk pembelajaran baru dari Mother Earth, dari Akashic Records, dari energi-energi alam semesta yang bahwa keajaiban itu ada. Dan Old Soul Children adalah bentuk keajaiban yang sebenarnya sudah kita miliki sejak lama, tapi mungkin diingatkan kembali, begitu. Soul children aren't interested in being correct or right as much as they are interested in the truth. Even an expert in a field of their interest may not be able to offer the old soul child enough information for what it is that they seek. Untuk yang dewasa yang berada di sekitar anak-anak ini, maka harus bersiap-siap mendengar jawaban yang akan membuatmu terhenyak. Sebisa mungkin jujurlah apa adanya, karena jika anak-anak memberi pertanyaan itu adalah sungguh-sungguh dan membutuhkan hipotesa statement dari luar dirinya yang akan digunakan untuk proses berpikirnya. Yang ingin mereka tahu adalah pemahaman, bukan argumentasi atau siapa yang pintar. Oh ya. So, be prepared for the answer. Bisa tolong dibantu diversikan menurut visual dari Kak Dayu dan Kak Yuli ya, berarti ya. Untuk ini gambarnya. Oke. Kalau dari aku ini ada ngomong-ngomong tuh dinosaur aliennya kok cungat banget ya, lucu banget maksudnya. Bisa lebih dibesarkan kok gambar. Kak Chandra bisa tolong di zoom lagi dikit. Oke. Apa sih? Itu kayak ada. Iya. Ada dokter eksperimen, Bu Piso, ada anak perempuan, ada baby dinosaur alien, kemudian kepala anak ini kayak ke telinga. Boleh turun lagi, Kak Chandra? Itu juga ada kepala baby ya, warna putih di dekatnya Dr. Brain. Dr. Brain, terus ada Satria baja hitam. Baja pink. Satria baja pink. Kemudian ada little girl lagi lihat skeleton. Ada ibu-ibu tapi tangannya kepiting. Ada di samping, kepalanya telinga. Mari kita telah. Jadi kalau dari aku sendiri sih kayak apa ya? Kayak Dr. Brain sebelah kiri ini itu kayak memanfaatkan suatu bawa pisau gitu kan, ingin mengeksplorasi, tapi kayak lebih yang eksploitasi sebenarnya kayaknya ya yang aku tangkap. Terus ada anak kecil ngelihat ke cermin, ternyata itu skeleton gitu. Jadi somehow anak kecil itu kalau udah lagi scared atau fear melihat dirinya itu bisa nyebabin chaos gitu kan. Kadang-kadang anak kecil itu kalau kenapa bisa bilang kayak gitu, karena dulu aku pernah ketemu anak kecil yang dia tuh nggak suka ngelihat dirinya di cermin. Itu ketakutan, entah apa, itu cuman ketemunya sekali aja sih. Terus kemudian untuk yang di kepalanya jadi usus, kemudian ke telinga.
itu kayak mencerna telinga itu kan kayak simbol listening information gitu kan, digesting information. Ya aku tangkap sih gitu. Mendengar melalui pikiran ya. Pikiran, digesting information from mind, not from the ear. Filternya dari mind, not the ear itself. Tuh. Gitu sih. Lainnya kalau yang ibu-ibu tangan kepiting itu, aku belum nangkep message-nya apa. Itu lebih mengenai Old Soul Children ini, mereka tidak hanya hidup di dimensi ketiga. Dimensi mereka banyak. Kepiting itu kan seperti kita tahu berada di dua dimensi. Nah, Old Soul Children ini bahkan seperti itu. Jadi lapisannya banyak sekali. Dan mengenai cermin itu adalah mereka harus terus berintrospeksi terhadap dirinya sendiri, mirroring, self mirroring. Itu yang bahkan orang dewasa jarang melakukannya. Kayak gitu. Dan kecenderungan anak-anak Old Soul Children ini seringkali bisa kena hijack ataupun kena serangan. Itu seperti bentuk gambar yang alien yang dengan brain itu, karena kan dia bawa pisau dan bawa buat menyedot segala intisari. Nah ini sebagai orang dewasa yang ada di sekitarnya harus menjaga anak-anak ini dari segala parasit ataupun toksik ataupun frekuensi ataupun vibrasi yang akan menurunkan kemampuan anak-anak ini. Dan yang di belakangnya itu kita bisa lihat, naik ke atas Chandra, silakan. Iya, ini adalah bentuk inosen seorang anak yang memeluk bola. Ini inosen, maksudnya keluguan. Mereka akan selalu lugu. Dan sebenarnya kalau ada animal seperti dinosaurus dengan ini adalah bentukan dari bahwa mereka memiliki teman-teman yang percaya atau tidak percaya, mereka memiliki teman-teman yang tidak hanya sekedar manusia, dari beberapa dimensi yang lebih tinggi secara kecerdasannya. Ibaratnya kecerdasan dimensi yang di atas rata-rata kecerdasan manusia. Nah, terkadang wawasan-wawasan mereka semakin tinggi kecerdasan sebuah dimensi ataupun budaya, maka akan semakin harmonis kehidupan bangsa ataupun negara tersebut. Nah, ini yang terjadi oleh anak-anak Old Soul Children. Mereka ini sudah kenal dengan beberapa teman di dimensi yang bukan dimensi manusia dengan kecerdasan yang sangat tinggi sekali, sehingga sering memberikan wawasan-wawasan yang sangat bijak. Begitu. Di balik Old Soul Children, tidak peduli dengan keeksisan, yang mereka pedulikan adalah kebahagiaan dari dalam. Mereka diam-diam mendengarkanmu saat berbicara atau saat sedang tidak berbicara. Mereka tidak butuh kekayaan harta, karena yang paling penting adalah kekayaan hati. Mereka bisa menunjukkan rasa perhatian dan sayang mereka kepada orang sekitarnya. Bisa melihat bagaimana standar seseorang seharusnya. Hidup menurut mereka adalah berharga. Oleh karena itu, sangat menghargai waktu dan tidak suka bermalas-malasan. Karena malas memiliki kecenderungan penurunan frekuensi gelombang otak. Mereka menyukai sesuatu yang natural dan alami, termasuk benda-benda yang mereka gunakan secara fisik, mulai dari sabun mandi, air yang tidak terkontaminasi cairan kimia berat, bahkan udara di sekitar mereka harus selalu bersih atau natural. Mereka sering mengetes orang yang lebih tua secara fisik di sekitar mereka dengan berbagai cara untuk melihat seberapa jauh kesadaran orang yang ada di sekitarnya. Kemudian, memiliki pemikiran yang tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi karena selalu mengobservasi. Memiliki kemampuan kreativitas yang tinggi, tidak bisa berdiam diri dan mudah bosan dengan mainan seumurannya. Memiliki filosofi hidup, segala sesuatunya dan segala hal adalah satu dan terkoneksi. Kemudian spiritual, memiliki kemampuan seperti bisa melihat hal di depan yang belum terjadi atau membaca isi pikiran seseorang. Selalu penasaran dengan segala sesuatu yang ada di sekitar mereka. Kebenaran adalah segalanya untuk mereka.
Demikian. Itu dia. Di balik Old Soul Children, semua ciri-ciri dan karakternya. Ini bisa dibilang listnya lah ya Kak. Listnya ya. Selamat istirahat semuanya. Terima kasih untuk waktunya. Nyonya sayang semuanya dan kesehatannya selalu terjaga, keluarganya, dirimu sendiri, kesehatan lahir batin. Oke, see you nanti malam. See you. Thank you Nyonya. Thank you so much, Seekers. Benar, Love you Seekers. all. Sampai ketemu lagi ya. Thank you Kak Yuli. Sama.